betul-betul memperanakkan anak-anak sundal? Itu perintah kepada siapa coba? Hosea. Gimana sih, Bro? Ya, Ini Hosea. makanya Hosea itu siapa? makanya Mbak, Hosea itu nabi. Nah, Astagfirullahalazim. orang Masa yang Hosea? tidak setia kan? Loh, kok Itu Hosea orang yang orang tidak setia kepada Tuhan. Loh, Hosea ini nabinya Kristen. Ya Allah. Itu kamu Atam. salah. Ya ampun, ya ampun. Kamu tahu nggak kitab Hosea ini adalah kitab Neviim, kitab para nabi. Makanya ada kitab Hosea. Kisah perjanjian lama itu. Masa orang Kristen nggak tahu? Bentar-bentar nih saya tunjukin sama kamu nih. Masa kamu nggak tahu kalau Hosea ini adalah nabi? Aduh, saudaraku, Ya. saudaraku. Kenapa tidak Anda bisa begini? Kok Anda sebagai Kristen nggak tahu kalau Hosea adalah nabi? Ya, coba Anda lihat nih Hosea 1 ayat 1 nih ya. Nih, masa begitu sih saudaraku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Makna kaminya. Ini Ya, aku ya, boleh Dada. ikut sedikit aja ikut. Boleh masuk. Karena aku kan boleh belajar bahasa Ibrani juga ya. Jadi gini brother, ini aku cuma sedikit aja ya. Jadi gini, baik itu kan Al-Quran itu kan bahasa rumpun Semitik ya, sama seperti bahasa Ibrani, Aramaik. Kalau Yunani bukan rumpun Semitik. Ibrani, Aramaik, Arabik itu rumpun Semitik. Saya melihat satu kesamaan, ya, baik di dalam rumpun Semitik berbahasa Ibrani maupun bahasa Aramaik dengan bahasa Arab. Baik di dalam Torah maupun di dalam Quran. Ingat nih, ini nanti tolong cek juga ya. Ketika Allah ya atau Yud Hevafe Yahweh kalau dalam iman Kristen ketika menyatakan diri sebagai entitas objek penyembahan tidak pernah menggunakan kata Elohim. Ingat ya. Ketika Yahweh atau Yud Hevafe berbicara tentang objek penyembahan teman-teman, itu tidak pernah berkata Elohim. Tidak pernah berkata Anahnu karena Elohim itu bentuk jamak daripada Eloah. Ketika Yahweh berbicara tentang entitas objek penyembahan selalu berkata akulah. Coba Keluaran 20 ayat kedua. Akulah Yahweh Tuhan kamu.
Anohi yudhefafe Eloheha. Begitu juga di dalam Quran. Al-Quran tidak pernah ketika Allah berbicara tentang objek penyembahan, sembahlah kami, itu nggak ada. Tidak pernah di dalam Quran suratul Fatihah sampai surat Anas, sembahlah kami, tidak ada Tuhan selain kami, itu nggak ada. Tetapi innani annallahu la ilaha illa anna, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Aku pakainya karena berbicara tentang objek penyembahan. Adapun kata kami atau Elohim, anahnu atau nahnu bahasa Arab, anahnu dalam bahasa Ibrani itu berbicara tentang jamak takzim, atau dalam bahasa Inggrisnya plural of majestic. Coba kawan-kawan cek sendiri ya, kalau nggak percaya, cari di dalam Al-Quran, pernah nggak Allah berbicara, pernah nggak Allah berfirman, kamilah Allah, tidak ada Tuhan selain kami, itu nggak ada. Senantiasa menggunakan domir atau kata ganti satu tunggal. Ya, dialah, akulah, nggak ada. Merekalah, nggak ada. Kamilah, Allah, sembahlah kami, itu nggak ada. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan juga begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, di situ penyebutan budunnya itu hanya kepada satu tunggal, bukan kepada banyak gitu kan. Nah, kemudian di dalam Quran surat Toha 14 itu juga sama. Akulah Allah, Pak Budeni, ya, sembahlah aku, bukan sembahlah kami. Jadi benar yang dikatakan Uni tadi, ketika Allah berbicara kami di dalam Al-Quran itu plural of majestic, karena itu berbicara tentang rumpun Semitik, bahasa Ibrani, bahasa Arab sama. Ketika Yahweh berbicara dalam Torah, tidak pernah kamilah Yahweh, nggak ada. Akulah Yahweh, sembahlah aku. Ya, Kejadian 24 ayat ke-1, ya, Yahweh mengatakan sembahlah aku, bukan sembahlah kami. Gitu. Lanjut nih. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, teman-teman Kristen Katolik itu harus belajar juga linguistik, bahasa Arab dan bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu punya kaidah. Nah, kaidah itu kita bisa tahu dan kita bisa mengerti kalau dijelaskan sama pengajar kita. Dalam Islam pengajar kita adalah Nabi Muhammad SAW. Itu pentingnya penterjemah atau pentafsir sebuah kitab, yang apalagi kitab ini suci, itu mestilah orang yang kompeten, orang yang betul-betul berilmu. Minimal dia adalah orang yang menguasai ilmu bahasa tersebut. Ya, harus itu. Tidak bisa tidak boleh di dalam Islam itu kalau tidak paham bahasa Arab menjadi penafsir Quran. Bisa nanti salah kaprah. Harus mengerti ilmu nahu sorof, linguistik, kaidah linguistik yang menaungi bahasa tersebut. Nah, begitu ya Alfian, dan perlu diingat bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Kami tidak boleh memahami Quran hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Diterjemahkan boleh. Terjemahan itu hanya membantu saja, bukan memaknai Al-Quran. Nah, itu kenapa ada yang namanya tafsir. Seperti itu, Alfian. Silakan pertanyaan selanjutnya. Udah itu aja. Tadi udah dijawab sama teman, cuma nggak puas jadi ya tanya ke sini lagi. Gitu. Nggak apa-apa, terima kasih ya. Sudah bertanya. Kalau ada pertanyaan lain boleh ditanyakan mungkin. Nggak ada kayaknya. Oke. Kalau Alfian sendiri sebagai seorang Katolik itu pemahamannya terhadap ketuhanan itu sama persis seperti Katolik ya. Percaya kepada Konsili Nikea tentang Trinitas. Bukan Konsili Nikea sih, karena kalau Konsili Nikea itu sebenarnya pengukuhan terhadap ketuhanan Yesus, sama meyakini Yesus itu pribadi kedua dari Trinitas ya. Pribadi kedua apa pribadi ketiga? Pribadi ketiga ya, pribadi kedua.
Saya sendiri sekolahnya di kompleks ini di Muhammadiyah. Saya belum pernah ke gereja. Sekarang udah umur 17 tahun. Oh, umurnya 17 tahun. Ya karena Nggak, tinggalnya kalau teman nenek, bapak udah meninggal. Mama lagi ngerantau terus tinggal sama nenek. Jadi sekolahku gratisin di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah kan Islam kan. Nah itu karena SD, karena umum, jadi kami boleh bersekolah di situ. ya Kristen boleh kok sekolah. Setahu saya Muhammadiyah itu mengizinkan kalau untuk kuliah atau untuk sekolah umum tuh boleh. Untuk non muslim banyak kok yang non muslim yang lulusan dari Muhammadiyah. Nggak, maksud saya kamu sebagai Katolik gitu ya, memahami ketuhanan itu seperti apa? Hanya sekedar ya Tuhanku ini gitu yang diajari nenek, udah selesai. Belum mau ke gereja kalau nggak sama mama waktu dari. Dan untuk secara personal sudah ada keinginan untuk mencari tahu tentang esensi Tuhan begitu. Lagi sama teman-teman, tapi lebih banyak belajar ini apa ketuhanan, konsep ini tauhid dalam ini apa al-Islam kemuhammadiyaan, karena itu mata pelajaran wajib. Cuma Iya. masih meraba-raba karena sama teman-teman tuh ya, walaupun mereka biasa berbicara tentang Islam terus tuh ajak diskusi, tapi ya namanya teman kan masih arahnya lebih ke bercanda gitu mungkin ini ya, jadi ya masih. Kalau keluarga semua Katolik. Ini adanya bapak masuk Islam ikut istrinya. Oh, tapi secara keluarga maksudnya dasar keturunannya kalau itu dari- Katolik. Ini apa kalau kami di kampung tuh apa namanya? Kampungnya Karena di mana? kawin mengawin ya Kampungnya di mana? di ini Makassar. Oh, Karena kawin mengawin jadilah begitu, jadi ini berpecah Ya, kesana belajar kesini, ya. jadi iya. ini saran ini buat Alfian. Agama itu kan pilihan kita ya, hak prerogatif terhadap diri kita. Mau menjadi Kristen, mau menjadi Katolik, mau menjadi Islam, itu hak kita dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita tidak menggunakan kitab suci sama sekali, maka kita tentulah akan memilih bahwa pencipta alam semesta ini adalah entitas yang memiliki kemahakuasaan. Betul nggak? Tanpa diberitahu kitab suci pun pasti kita menalarnya begitu. Kecuali memang Alfian menerima Tuhan itu pernah lemah gitu. Maka saran Uni adalah supaya kamu betul-betul berada di kebenaran, dan Uni belum mengajak kamu untuk berislam lah atau pelajari Islam atau apa karena kamu sudah mungkin di sana. Uni hanya mengajak kamu sebelum menelaah kitab suci, gunakan rasional dulu. Contoh, kalau kita punya Tuhan, kira-kira apakah mungkin Tuhan itu seperti pertanyaannya Ibnu Rus ya, pertanyaan paradok ya. Mungkinkah Tuhan bisa menciptakan batu sehingga Tuhan itu membuat batu yang sangat besar sampai-sampai dia tidak sanggup untuk membawa? Sebenarnya itu namanya adalah paradok paradok omnipoten ya. Paradok omnipoten atau paradok omnipresent. Mungkinkah Tuhan berada di dalam septic tank? Ya, kalau Tuhan berada di mana-mana, mungkinkah Tuhan itu berada di dalam septic tank? Mungkinkah Tuhan berada di dalam lambung kita? Mungkinkah Tuhan berada di dalam mulut kita? Mungkinkah Tuhan berada di dalam usus besar kita? Kalau paradok omnipoten ini paradok tentang kekuasaan Tuhan. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadikan kita berpikir bahwa apakah betul, mungkinkah Tuhan mematikan dirinya sendiri? Atau mungkinkah Tuhan membuat Tuhan lagi? Karena kalau itu dia lakukan, maka dia tidak lagi menjadi Tuhan. Kalau Tuhan membuat batu yang sangat besar, dia mampukan dirinya membuat batu sangat besar, lalu kemudian batu itu saking besarnya dia tidak mampu mengangkat, maka pada saat dia tidak mampu mengangkat, dia termasuk Tuhan yang lemah. Dia mampu membuat batu, tapi pada saat bersamaan dia lemah karena tidak mampu mengangkat. Sama seperti itu.
Mungkinkah Tuhan yang Maha Kuasa itu menjelma menjadi manusia lemah? Itu semua paradok, bertentangan. Coba direnungkan, difikirkan. Kalau perlu belajar filsafat yang dasar. Sebenarnya Katolik itu identik dengan ilmu filsafat, tapi sayangnya melenceng dari ilmu filsafat, melenceng dari ontologik dan juga melenceng dari epistemologik. Seandainya kalian betul-betul ikuti jalur akademis, maka saya pikir mungkin banyak di antara saudara Kristen ini akan memilih menjadi ateis. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Alfian, kamu belajar terus. Semoga kamu diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Saya sering menyarankan ini kepada orang-orang yang sedang mencari tahu nih. Supaya Anda betul-betul berada di jalan yang benar, maka berdoalah kepada Tuhan, tidak perlu sebut namanya dulu. Karena nanti kalau Anda masih tidak percaya kepada Allah, silakan Anda tidak sebut dengan Allah. Tapi jangan juga dipanggil Yesus, karena kalau seandainya Yesus bukan Tuhan, Anda salah berdoa. Maka mintalah kepada Tuhan pencipta, wahai pencipta langit dan bumi, tunjukkan aku jalan yang benar. Berikan kepadaku mana pemahaman yang benar. Itu saran Uni buat Alfian ya. Kenapa Uni tidak langsung mengajak Alfian untuk berislam, masuklah ke dalam Islam, padahal Uni diperintahkan untuk berdakwah. Uni justru mengajak Alfian berpikir dulu. Karena Uni sangat yakin kalau orang sudah berpikir ditambahkan dengan kejujuran dalam hatinya, Islam akan menjadi agama pilihannya. Itu jelas. Apalagi dia sudah belajar perbandingan antara Islam dan Kristen. Seperti itu. Silakan Alfian, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Udah. Sebenarnya banyak Oke. yang mau di ini tapi nggak enak. Nggak apa-apa, di sini. tanya Nggak aja. boleh. Nggak masalah. Uni selagi Bukan- bisa bukan jawab. masalah pertanyaan. Seperti bukan curhat juga sebenarnya. Tapi Uni dengar-dengar suara-suara seseorang yang sedang dalam proses mencari tahu kebenaran nih, mencium aroma-aroma Benar. seperti itu. Nah, yang pertama, supaya untuk bisa benar itu nggak boleh membohongi diri sendiri. Tahu katakan tahu, nggak tahu katakan nggak tahu. Kalau mengerti katakan mengerti, nggak ngerti jangan bilang sok mengerti. Gitu. Dan yang kedua, selain jujur, Makanya lagi masih meraba-raba gitu, masih lagi ini buka-buka gitu untuk ini. iya, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Yang kedua adalah selain jujur, yang kedua adalah ilmiah. Gunakan kaidah ilmiah dengan kaidah ilmu, kaidah linguistik, epistemologi, ontologi, dan pahami diksi itu sesuai seperti yang diperkenalkan oleh orang-orang. Contoh, kalau kita bicara tentang hakikat, pahami hakikat itu seperti yang di KBBI. Seperti maknanya seharusnya gitu. Tidak akan tersesat kalau kita itu jujur dan ilmiah dan rendah hati. Rendah hati di sini maksudnya kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Tidak hina seseorang itu mengatakan nggak ngerti. Justru orang yang berjiwa besar adalah orang yang berani mengakui saya tidak tahu pada saat dia sedang dilihat oleh publik. Dia mengatakan saya tidak tahu. Karena ada potensi ketika seseorang menjawab di depan publik, ada kecenderungan kecenderungan untuk dipandang hebat. Maka pada saat itu dia membantah dirinya hebat dengan mengatakan dia tidak tahu karena memang dia tidak tahu. Maka orang ini adalah orang yang berjiwa besar. Gitu. Orang-orang seperti ini biasanya insya Allah akan mudah untuk mendapatkan kebenaran. Kalau orang yang sombong itu orang yang sulit menerima kebenaran karena akan senang untuk membantah kebenaran. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Alfian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan Uni begitu, ya. Semoga insyaallah Allah berikan hidayah. Yang penting berusaha terus mencari kebenaran. Walaupun saat ini belum menerima Islam, tapi Uni percaya Islam akan datang ke dalam sanubarinya Alfian jikalau Alfian menjadi orang yang jujur dan juga ilmiah. Seperti itu.
Begitu. Ya, mungkin Alfian boleh standby kalau mau belajar. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ajukan ke Uni, insyaallah. Pertanyaan se ekstrim apapun mungkin Uni tidak akan terganggu karena Uni sudah terbiasa menghadapi pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara Kristen. Gitu. Baik. Kayaknya ini saya turun aja, saya udah sama teman-teman nih, udah dikirim di grup. Oh iya, Ya, dari teman-teman yang ini. udah ketahuan bahwa ada di sini. Iya. Udah, terima kasih banyak ya ini. Nanti Iya. saya curhat-curhat lagi, ada beberapa. Kalau Alfian insya Allah. insya Allah siap. Itu diajarin sama teman-teman. Ya, semoga diberikan hidayah. Silakan. Ya, semoga dimudahkan dalam pencariannya, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Pamit ya Uni ya. Siap. Duh, buat teman-teman yang di YouTube, sorry nih, bermasalah ini. Bentar, YouTube aku. Bentar. Sebentar nih. Waduh. Nge-lag ya Nandar ya? Buat teman-teman yang di YouTube, maaf barusan itu signalnya rungkat ya, jadi hilang barusan itu ya. Saya minta maaf buat teman-teman yang di YouTube, signalnya jelek sekali di sini. Jadi kalau ada nge-lagnya saya minta maaf buat teman-teman semua yang di YouTube. Oke, kita jawab pertanyaan yang ada di Komal. Kita bahas Prima, kurang guna bahas Injil aja. Nggak ada Injil udah nggak ada ya. Injil itu adalah wahyu kepada Nabi Isa, nggak ada. Nabinya aja ditolak, gimana Injilnya mau bisa ada? Makanya diturunkan Quran, karena Injil dan Taurat sudah tidak original lagi. Quran diturunkan ya. Kalau Injil itu masih ada, kalau Injil itu masih ditemukan, nggak mungkin Quran turun. Buat apa ada dua kitab suci yang berbeda? Ya, apalagi ajarannya itu terkorelasi sama, tapi kitabnya beda. Justru karena Injil, Taurat, dan Zabur sudah tidak ada lagi, makanya Allah turunkan Quran. Gitu ya. Jadi nggak ada Injil. Orang Islam hati-hati ya. Jangan menuduh Bible itu adalah Injil. Jangan menuduh Bible itu adalah Taurat. Kita tidak mengimani Bible itu sebagai Taurat, Zabur, dan Injil. Kita mengimani bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah firman ilahi yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan bukanlah Injil dan Taurat itu adalah yang dipegang oleh orang Yahudi dan Kristen. Itu bukan. Ya, tidak. Oke, teman-teman yang mau naik ke atas bertanya tentang tema boleh. Yang mau membantah juga boleh. Di sini kita diskusi dua arah. Oke. Buat teman-teman semua ya yang selama ini mungkin berpikir bahwa kami umat Islam itu menyerang agama Kristen, sebenarnya tidak. Kami hanya ingin mengedukasi publik dengan menjelaskan agama Islam. Hanya saja kenapa sering sekali melibatkan kitabnya orang Kristen, karena yang paling banyak bertanya dan salah paham terkait Islam itu justru adalah orang Kristen. Makanya kami mengkomparasi supaya orang Kristen ini ketika menyerang agama Islam, mereka berpikir ulang bahwa serangannya itu hanya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Itu sebenarnya kami nggak perlu menyerang agama Kristen yang sudah sangat rapuh ya, karena di dalam internal Kristen aja udah berantem mereka,
Ngapain lagi kita tambahi bebannya mereka. Mereka adalah minoritas di Indonesia, itu pun berpecah belah. Ada Oneness, Tritunggal, Marsion, Unitarian, Saksi Yehova. Sesama mereka aja mereka udah baku hantam. Saya tidak tertarik lagi lah mengajak orang Kristen yang sudah berdamai dengan kebodohan di Indonesia ini untuk masuk ke Islam. Saya tidak tertarik mengajak. Jujur Li, saya bilang begitu ya. Sama sekali saya tidak tertarik. Kenapa? Ya udah tinggal sedikit mereka, dan itu pun yang ampas-ampasnya yang bersisa, ya, yang ampas-ampasnya. Ngapain kita ajak lagi jadi Islam? Biarkan aja. Kalau semua orang di Indonesia ini jadi Islam, ya kita mau berdakwah kepada siapa lagi? Begitu. Jelaskan saja cara pandang Islam terhadap Nabi Isa. Ya jelas Nabi Isa itu utusan Rasul, wajihan fi dunya wal akhirah. Jelas apa yang mau dijelaskan. Memahami Nabi Isa dalam Islam itu sangat gampang dan simple, nggak ribet, nggak harus konsili bertahun-tahun. Bukti memahami Yesus itu sulit, buktinya dengan adanya konsili berkali-kali, dan itu pun nggak selesai. Itu bukti kalau memahami Yesus itu sulit. Dengan adanya konsili, fakta menunjukkan bahwa orang Kristen memahami siapa Yesus itu sangat kesulitan. Makanya harus ada konsili Nikea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus. Kenapa? Saking sulitnya memahami siapa Yeshua. Makanya butuh konsili, dan konsili berkali-kali tidak menjadi asbab orang paham siapa Yesus. Buktinya masih tetap ada ajaran yang berbeda di antara Kristen satu dengan Kristen lainnya. Itu. Kalau memahami Nabi Isa nggak perlu konsili. Memahami siapa Allah nggak perlu konsili. Memahami siapa Nabi Muhammad nggak perlu konsili. Artinya tidak perlu rapat. Sesuatu yang rumit itu perlu pemikiran banyak manusia, yaitu konsili. Maka dengan adanya konsili terbukti memahami Yesus itu sangat sulit. Padahal kitab sucinya ada. Nah, kenapa kami tidak butuh konsili memahami Allah, Rasulullah, kitab-kitab? Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Nggak perlu lagi rapat konsili untuk menentukan apa kaidah fundamental dalam Quran. Nah, bukti bahwa Yesus itu sangat ambigu dan bias di dalam Bible terbukti dengan adanya konsili berkali-kali. Seperti itu teman-teman. Ya. Isa itu siapa? Mahdia. Isa itu nabinya umat Islam yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan dan meluruskan ajaran Musa yang diselewengkan oleh Bani Israel. Dan Nabi Isa ini dituduh sebagai anak hasil zina. Kemudian dicoba untuk dibunuh, dihabisi nyawanya. Dan dicoba untuk diganggu. Nah, tapi karena dia adalah seorang rasul yang dicintai oleh Allah, maka Allah menyelamatkan dia. Seperti itu. Ya. Begitu. Orang Romawi kalau nggak ada Israel tidak akan punya Tuhan. Ya, kalau tidak ada Yahudi, orang Romawi nggak punya Tuhan. Ya, betul. Kalau tidak ada Yahudi, nenek moyang, kalau tidak ada orang Yahudi, maka Kristen nggak punya Tuhan, itu betul. Karena Tuhannya umat Kristen itu diklaim dari orang Yahudi. Seperti itu. Oh ini jangan ya, ini komentar seperti ini tidak bagus ya. Yesus memberakimu, puji Paulus, Salome, ini nggak boleh. Ini men-trigger orang Kristen untuk membenci agama kita. Ini membuat orang Kristen marah kepada umat Islam, dan ini bisa membuat retaknya kita sebagai umat beragama. Buat Paulus bau, ini jangan ya. Ini nggak boleh. Ini membuat orang Kristen tersakiti. Nggak semua orang Kristen itu jahat. Ada di antara mereka itu yang belum tahu kebenaran sehingganya mereka tetap jadi Kristen. Kita nggak boleh seperti ini. Ya, dalam Quran jelas dikatakan wala tasubul ladzi yad'una min dunillah fayasubullah. Janganlah menghujat sesembahan selain Allah, mereka akan menghujat Allah. Jadi kita nggak boleh ya. Prima, umat bingung nekat sembah Hajar Aswad. Justru kalau kami sembah Hajar Aswad, kami dikatakan kafir dan musyrik deh ya.
Ya, justru kalau ada umat Islam yang menyembah Hajar Aswad, maka dia orang kafir dan musyrik. Mahdia, sebab kamu manusia sok bijak, pandailah kamu semua sudah kena semuanya. Sorry Mahdia, saya bukan sok bijak, tapi memang saya bijak ya. Mungkin kamu saja yang sok bijak. Dengan mengajarkan orang lain sok bijak, dengan menuduh orang lain sok bijak, sebenarnya kamu yang sok bijak. Dengan menuduh orang lain sok bijak, kamu sebenarnya sok bijak. Dengan sok menasehati orang yang gak kamu kenal, kamu sebenarnya sok bijak. Mahdia ya, sebenarnya Anda yang sok bijak. Ya, mungkin karena Anda tidak punya nyali untuk bicara di hadapan publik, lalu Anda menyerang orang yang berani bicara di depan publik menggunakan data-data yang jelas. Seperti itu. Isbare, tolong jelaskan Bun perbedaan pandangan Kristen dan Islam terkait kenaikan Nabi Isa. Dalam kaidah Islam, Nabi Isa itu tidak naik dalam makna naik secara hidup-hidup begitu. Tapi ada ulama yang mengatakan Nabi Isa itu diwafatkan, maksudnya ditidurkan. Ya, ada yang seperti itu. Nah, dalam kaidah Israeliat, iya dia diangkat hidup-hidup seperti itu, ya. Tapi ada ulama Islam yang mengatakan bahwa dia tidak diangkat hidup-hidup. Diangkat hidup-hidup ini kisah Israeliat. Walaupun ada ulama yang memaknainya begitu, ya. Jadi kenaikan Nabi Isa itu seperti apa? Allah menyelamatkan Nabi Isa, putra Maryam, menyelamatkan dari kejahatan orang-orang Yahudi dan ya orang-orang Romawi, ya, yang menghendaki kekejian terhadap Nabi Isa. Maka Allah menyelamatkan beliau, mengangkatnya ke sisi Allah. Di mana lokasi pengangkatannya tidak ada yang tahu. Seperti itu, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Wafat tidur, oh iya, wafat itu tidur. Kalau mati itu maut. Ya mungkin kamu nggak tahu bahasa Arab ya. Wafat itu artinya tertidur. Wafat itu diwafatkan, bukan maut. Kalau mati tercabut nyawa tuh maut dalam bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab, ya. Ada kaidah bahasa yang hampir sama penekanannya tapi beda. Wafat dengan maut tuh beda. Maut itu bahasa Arab, wafat juga bahasa Arab, tapi penekanannya beda. Kalau maut itu untuk hal yang terpisahnya ruh, ya, seperti itu. Ya, silakan buat Kristen yang tidak berani naik ke atas untuk bertanya, boleh typing di bawah. Yang mau bertanya boleh. Yang mau bertanya silakan, saya akan jawab. Ya, ini saya tunjukin kalau wafat itu artinya ditidurkan, ya. Mari kita lihat. Karena orang Kristen ini kan nggak ngerti, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja mereka salah paham. Apalagi bahasa Arab. Saya akan tunjukkan ya. Negaramu Indonesia apa Arab? Ya, negara saya Indonesia, tapi Al-Quran saya kan bukan bahasa Indonesia. Memang kau pikir Al-Quranku bahasa Indonesia? Kau memangnya Tuhan kau orang apa? Orang Indonesia Tuhan kau? Tuhan kau kan orang Yahudi katanya. Memang kau pikir Tuhan kau bicara pakai bahasa Indonesia? Tuhan kau itu pakai bahasa Aramaik. Terus ketika Tuhan kau pakai bahasa Aramaik, kau memaknai kitab kau dengan pakai bahasa Indonesia. Parah sekali kau, ya. Nah, lihat ya. Kita lihat Quran surah Az-Zumar ayat 42. Ntar dulu ya, kita lihat teman-teman. Nah, dalam Quran surah Az-Zumar ya ayat 42 bahwa wafat itu ditidurkan. Nah, kita akan lihat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Tuh. Ya, ada dua kata yang berdekatan, mautiha dan juga mutawaffa. Ya, kalian kalau nggak ngerti ya nggak masalah, itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satunya jiwa dari badannya. Ya, Allah memegang nyawa pada saat kematiannya, artinya ditidurkan sementara sebelum mati. Jadi ada kata mutawaffa, ada kata maut.
Kata mutawaffa itu ditidurkan sementara, ya. Ada juga diambil oleh KBBI sebagai kata meninggoy. Dalam kaidah bahasa Arab, ini kan bahasa Arab, wafat itu artinya adalah ditidurkan. Nah, mati dalam makna tercabutnya nyawa itu bukan pakai kata wafat, tapi kata maut. Walaupun kata wafat juga bisa dikatakan sebagai kata-kata mati. Seperti itu, ya. Seperti itu. Kayak kalau kalian Kristen nggak terima penjelasan saya, nggak masalah, kami nggak rugi. Tapi saya menjalankan kewajiban saya untuk menjelaskan. Setidaknya suatu saat ketika kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh kaidah bahasa, kalian sudah saya ajarkan, begitu. Jadi ada dua diksi, mutawaffa dan juga maut, begitu. Mati itu maut, ya. Begitu. Oke, kita akan belajar tentang kenapa saudara kita Kristen ini sulit untuk memahami diksi bahasa Indonesia. Karena saudara-saudara Kristen kita itu doktrinnya dulu diajarkan, baru nanti dalilnya dicarikan. Doktrinnya dulu diajarkan, nanti dalilnya dicarikan, dicocok-cocokkan gitu. Makanya ketika kita tanya saudara Kristen, apakah Tuhan itu bisa mati? Tidak. Maka Yesus Tuhan bukan? Iya. Apakah Yesus mati? Iya. Lu katanya dia Tuhan nggak bisa mati. Oh, itu kemanusiaannya. Kenapa seperti itu? Karena doktrin dulu baru dalilnya dicarikan, nanti baru penjelasannya baru mutar-mutar. Seperti itu yang terjadi selama ini, gitu. Karena kalian tidak pernah mengakui Injil dan Taurat. Loh, buat apa kami mengakui Bible sebagai Injil dan Taurat? Bible itu catatan-catatan karangan manusia yang tidak jelas sumbernya dari mana, dan penulisnya juga anonim yang diklaim sebagai Injil. Nggak mungkin Nabi Isa itu kata-katanya kotor seperti dalam kitab kalian. Di dalam kitab kalian Yesus itu ngata-ngatain orang, mengatakan orang dengan kasar. Nggak mungkin Nabi Isa diajarkan berkata-kata kasar oleh Allah. Nggak mungkin itu. Begitu juga dalam Taurat nggak mungkin ada ayat porno. Nggak mungkin. Taurat itu firman ilahi yang kami imani diberikan kepada Nabi Musa. Nggak mungkin Tuhan mengajarkan Nabi Musa ayat-ayat porno. Nggak mungkin Tuhan mengajarkan Nabi Isa untuk berkata kotor dan kasar, nganjing-nganjingin orang. Nggak mungkin itu. Nah, itu kenapa kami menolak Bible sebagai Injil dan Taurat. Karena Injil dan Taurat adalah wahyu ilahi, bukan hasil karangan dan prasangka manusia. Seperti itu, ya. Omonganmu saja merendahkan orang lain. Sorry, jangan menuduh tanpa bukti. Saya tidak pernah merendahkan orang lain. Saya tidak pernah mengatakan Kristen itu domba. Kami nggak pernah mengatakan manusia itu domba, ya. Saya nggak pernah ngata-ngatain kalian. Yang mengatakan kalian domba, kalian sendiri. Kami nggak pernah mengutuk Tuhan kalian. Yang ngutuk Tuhan kalian, kalian sendiri. Kami nggak pernah mengatakan Yesus ditelanjangi. Yang mengatakan itu kalian sendiri. Saya nggak pernah menghina orang lain. Nggak boleh di agama saya menghina orang lain, ya. Tidak boleh di agama saya menghina orang lain. Jangankan menghina orang, menghina sembahan kalian aja saya tidak boleh. Begitu, ya. Saran saya kalau mau menuduh pakai bukti, biar tuduhan kalian itu bisa benar gitu, ya. Kalau enggak tuh fitnah gitu. Jadi buat saudara-saudara Kristen, jangan suka memfitnah, ya. Mentang-mentang dosa kalian sudah ditebus, jangan. Karena itu sebuah dosa menurut Islam, tapi nggak tahu di Kristen ya apakah memfitnah ini dosa atau tidak. Silakan, yang kalau teman-teman Kristen merasa saya salah, ya ditegur sayanya, tunjukin kalau saya salah. Jangan ketika saya benar dituduh salah, ketika saya salah malah dibenarkan. Gimana sih? Gitu. Kristen takut naik, mungkin mereka bukan takut naik, cuman mereka belum belajar aja kekristenan. Mereka mungkin sudah sadar Bunda Gembalanya ini adalah orang yang paham Bible, makanya mereka tidak naik ke atas gitu, ya.
Silsilah Paulus yang buat Biblemu itu dulu ditelusuri asal usulnya, belajar tidak tersesat, mengimani agama. Betul. Sebenarnya saudara Kristen kita itu tidak takut ketemu Bunda Gembala, cuman mereka mungkin sungkan sama Bunda karena Bunda menguasai kitab mereka, mereka tidak sama sekali. Makanya mereka tuh nggak enak mau naik ke atas gitu. Cabai rawit nggak mampu jawab ya. Pertanyaanmu apa cabai rawit? Saya nggak tahu kamu nanya apa. Mending nanya ke atas aja. Nggak ngerti. Cabai rawit lu ngomong apa sih? Coba naik ke atas, Sandi Gracia, naik ke atas. Nanya di atas aja biar enak. Saya nggak tahu kamu nanya apa. Ya. Halo Sandi. Mbak Rifa, ini tadi kan aku mau tanya, yang bangun Ka'bah pertama kali itu siapa? Oke, yang membangun Ka'bah pertama sekali dalam kepercayaan Islam itu Nabi Adam, lalu dikukuhkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ada datanya? Ya, kalau datanya Nabi Ismail mengukuhkan ada. Kalau untuk Nabi Adam membuat itu dalam Sirah Nabawiyah kalau tidak salah. Tapi kalau Nabi Ismail yang membuat pondasi bersama Nabi Ibrahim itu ada dalilnya di Quran. Ini saya tunjukin ya. Kalau Nabi Ibrahim kan dia cuman apa ya, kayak meneruskan gitu ya kan? Ya, sebentar saya kasih dalilnya. Yang bangun pertama kali siapa? Ya, ini saya kasih dalil ya. Gini bro, seandainya kamu tahu yang membangun Ka'bah pertama kali itu tidak membuat Islam itu menjadi agama salah. Karena nanti kalau ditanya balik yang membangun Baitul Maqdis pertama kali siapa, kamu juga bingung nanti ya. Jadi Ini saya kan kan aku fokus menjawab di situ ya. iya. Sabar ya, saya kan menjawab sesuai pengetahuan saya. Siap. Kalau saya tidak diberitahu oleh Allah, saya tidak sok tahu. Saya tidak boleh sok tahu. Dalam Islam itu kami tidak boleh sok tahu. Kami boleh menjawab sesuatu yang kami tidak ada pada saat itu. Boleh menjawabnya menggunakan wahyu ilahi, ya. Seperti itu, paham ya? Dan saya menunjukkan yang sangat eksplisit itu tentang Nabi Ibrahim, meninggikan pondasinya, ya. Nih, dalam Quran surah Ali Imran dijelaskan, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Mekah. Di sini dikatakan bahwa Ka'bah itu adalah bangunan pertama sekali yang dibangun. Nah, itu dalilnya eksplisit. Tapi memang tidak dijelaskan bahwa Adam yang menciptakan, yang membangun pertama kali. Memang tidak ada dalil secara eksplisit. Itu tafsiran para ulama dan dalam Sirah Nabawiyah. Tapi kalau penjelasan di Quran bahwa Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan, itu ada eksplisit. Seperti itu. Ini Nabi Ibrahim ya kan? Kalau dalam Alkitab itu kan Nabi Abraham ya kan? Nabi Abraham ini... Maaf, sorry, sebentar. Saya adalah orang yang mengatakan bahwa nabi-nabi di dalam Islam dengan nabi-nabi di dalam Yahudi tokoh yang sama dalam cerita yang berbeda. Kenapa saya katakan begitu? Banyak nabi-nabi yang di dalam Islam itu yang mulia tapi hina di dalam agama Yahudi. Seperti Daud. Daud itu adalah orang yang puasanya dicintai oleh Allah, sholatnya dicintai oleh Allah, tapi seorang pezina dalam Kristen dan Yahudi. Maka cerita tentang Abraham pun kami tidak terima dari kekristenan karena banyak sekali fitnahan terhadap mereka. Kepada Sulaiman, fitnahan terhadap dia. Jadi jangan bandingkan cerita di kitab Anda dengan cerita di Quran saya. Kenapa? Cerita di kitab Anda itu adalah karangan bebas manusia yang tidak tahu siapa pemberi informasinya. Cerita di dalam Quran adalah informasi dari Tuhan langsung kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi sungguh sangat berbeda. Maka saya nggak ikhlas apabila informasi Quran dibandingkan. Informasi dari Tuhan, maksudnya gini, informasi dari Tuhan itu, ya kan? Tuhan itu saya belum selesai. Informasi dari mana? Lah, kok Tuhan memberikan informasi dari mana? Emang Tuhan harus nyari tahu dulu gitu, bro? Tuhan saya bukan Tuhan bego. Iya kan? Kalau gini. Tuhan mau cari, sebentar. Pertanyaannya gini nih, lucu nih pertanyaannya. Tuhan tahu dari mana? Lah emang Tuhan kita bego apa? Maaf ya, kalau Tuhan Anda kan belajar dulu. Sorry, maaf ya, saya nggak bilang Tuhan Anda bego.
Sebentar. Maksud saya Ini gini, Mbak kita Rita. saya nggak berdebat dengan orang awam, bro. Saya hanya menjawab. Kalau Anda tidak sepakat dengan pernyataan saya nggak apa-apa. Tapi minimal kalau membantah saya jangan dengan membantahnya dengan ketidaktahuan. Contoh dengan pertanyaan tadi itu blunder banget. Iya. Tuhan bentar. Ini saya bisa nggak sih tenang kita diskusi santai Oke, tenang silakan, gitu. silakan. Nggak apa-apa. Nah, pernyataan ini hancur banget nih. Tuhan tahu dari mana? Ini gokil banget. Seolah-olah Anda punya Tuhan yang kalau Tuhan memberitahu, dia harus mencari tahu dulu. Bro, maaf ya bro. Tuhan saya bukan Tuhan yang belajar dulu baru tahu. Tuhan saya itu maksud adalah saya tadi- Tuhan yang memiliki ilmu pengetahuan, tahu apa yang disembunyikan, tahu apa yang dinyatakan. Karena Iya, iya. pengetahuan itu Maksud sumbernya pertanyaan dari saya Tuhan. begini. Maksud pertanyaan saya tadi begini, Mbak Rifa. Mm, Ibrahim itu mm-mm. ya adalah nabi yang pernah hidup di dunia kan? Semua nabi bro hidup di dunia. Ya, semua nabi pernah hidup di kan? dunia. Kalau nabi diutus di bumi ya semuanya hidup di dunia bro. Ya, kan kamu mengklaim itu semua adalah Tuhan yang menceritakan. Oh jelas. Karena Ya pada kan? waktu Nabi Ibrahim hidup, Nabi Muhammad belum lahir. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, Allah menceritakan peristiwa yang dimana Nabi Muhammad tidak berada pada tempat itu. Peristiwa yang sudah berlalu sekian ribu tahun. Yang tahu hanya Tuhan, bukan manusia. Nggak ada manusia yang pasti bisa tahu. Emang ada orang yang tahu tentang Abraham? Nggak ada. Abraham itu Lalu, bukan fakta dari historis. dari mana kau bilang cerita di dalam Alkitab itu fitnahan? Sedangkan Nah ini oke kita bahas ya. Baik kita akan bahas. Bukti dalam kitab kalian bahwa cerita tentang nabi-nabi itu penuh dengan fitnah adalah pernyataan Tuhan kalian sendiri di dalam Bible bahwa nabi-nabi itu kudus nih. Saya tunjukin dalilnya ya. Saya akan kasih kamu data dalam kitabmu sendiri bahwa di kitabmu ya nih nabi itu dikatakan kudus. Mari kita lihat. Kamu lihat dalam kitab Efesus pasal 3 nomor 5 yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus ya. Kemudian ini menurut Efesus yang merujuk kepada nabi-nabi baru sebenarnya bukan nabi-nabi lama. Nah Lukas pasal 1 nomor 70 ini baru untuk nabi-nabi yang terdahulu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Nabi-nabi yang kudus tiba-tiba ngambil bini orang. Nabi-nabi yang kudus tiba-tiba menjinai pembantunya, budaknya, lalu membuang pembantu atau budaknya dengan anaknya itu ke tengah belantara. Karena istrinya nggak mau berbagi warisan yaitu Abraham. Masa Nabi kudus kelakuannya biawak? Nggak mungkin lah. Nah, kalau kita lihat banyak sekali pernyataan di dalam kitab kalian dikatakan bahwa nabi-nabi itu kudus. Wahyu pasal 18 nomor 20. Bersukacita atas dia hai surga dan kamu hai orang-orang kudus. Rasul-rasul dan nabi-nabi. Bagaimana mungkin pada saat bersamaan dikatakan bahwa nabi-nabi itu kudus, tapi pada saat bersamaan Hosea bersundal disuruh Tuhan. Daud ngambil bini orang, Abraham mengusir anak hasil jinahnya dengan Hagar karena permintaan istri tuanya. menurut Bagaimana kamu, mungkin kalian percaya? Nabi itu, ya menurut kamu nabi itu seperti apa? Loh, jangan menurut saya. Menurut Quran dan kitab yang kalian pegang, nabi itu kudus maksum. Karena mereka orang pilihan Tuhan. Iya, Kecuali itu kan Tuhan dikuduskan. Anda. Loh, dikuduskan itu bukan berarti kau berzina lalu kau kudus kelakuanmu. Loh, berarti Tuhan Anda ini adalah Tuhan yang membenarkan perilaku biadabnya para nabi. Kudus itu bukan seperti itu harus dalam konteks tahu, nabi-nabi. ya, Sorry bro, nabi-nabi. sorry bro, izin bro ya, maaf ya. Mungkin Anda mengimani Tuhan mengkuduskan perbuatan mesum para nabi. Contoh, Daud ngambil bini orang, oh perbuatannya dikuduskan. Ya, mungkin begitu. Begini, Beda kamu bro. harus paham, Mbak Rifa, kamu harus paham ya. Kejahatan itu, maksudnya apa namanya? Ada hukuman juga bagi manusia itu bukan berarti Allah jahat ya.
Itu bentuk Saya nggak keadilan ngerti. bagi Saya nggak penjahat. ngerti. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Bro ini mau menjelaskan apa? Bentar saya turun dulu ya bro. Tunggu dulu di sini saya ganti akun. Ya, saya nyoninnya kena nih, sabar ya. Oke, bro silakan bicara dulu biar saya telaah, saya pahami ya. Silakan. Gimana? Iya, kan kisah-kisah dalam Alkitab bukan berarti itu perintah. Itu kisah-kisah, cuman kisah-kisah ya, bukan perintah ya. Perintah bro, Hosea pasal 1 nomor 2. Nah, kalau Nabi Hosea misalnya diperintahkan perintah, bersundal. Perintah Itu bro, ya perintah, ampun. itu kisah. Perintah bro. Nih saya tunjukin deh. Mana? Buka Hosea pasal 1 nomor 2. Bahkan Hagar itu dibuang itu perintah Tuhan bro. Karena Tuhan mengikuti kehendak istrinya Abraham yang pertama. Tuhan mengikuti keinginan dari Sarai. Makanya dia membuang istri keduanya atau gundiknya. Kan Hagar dalam kaidah Kristen, Hagar itu bukan istri sahnya Abraham. Ya, tapi gundik. Dan dia membuang gundiknya karena Sarah nggak mau berbagi warisan dan Tuhan mengizinkan itu. Itu perintah nih. Coba Anda buka Hosea pasal 1 nomor 2. Itu perintah Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk Hosea bersundal. Dia kan nabi itu. Ya, ini yang saya katakan, penulis kitab kalian itu adalah orang yang gemar membunuh nabi dan memfitnah nabi. Ya, di kitab. Sebentar, kita tunjukin ayatnya dulu ya, bro. Silakan. Biar saya tidak dituduh memfitnah, kita lihat bahwa Tuhannya Kristen memerintahkan untuk bersundal. Saya naik satu akun lagi, Nandar. Nandar coba naikin ini akun aku yang satu lagi buat nunjukin data. Nandar. Ya. Ini kita pakai data di kitab Anda. Anda boleh cross check ayat ini. Kalau menurut Anda saya tidak sesuai dengan konteks penjelasannya, Anda boleh membantah saya, ya. Ini ayatnya ya, Bro. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Nih firmannya Tuhan nih. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal. Maka Hosea bersundal itu atas perintah Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua tentang Daud. Daud itu Tuhan yang memberikan istri Ya, orang. itu perikopnya apa, Mbak? Perikopnya apa? Coba kamu lihat dulu perikopnya. Ya, silakan. Kalau kita mau lihat perikop, ini judulnya nggak ada nih, cuman judul doang nih. Coba nih, judul doang nih. Ada semua judulnya. Ini nggak ada, judul doang. Mungkin lupa kali gereja kalian. Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak. Oh ini. Coba kamu Iya, lihat. betul. Judulnya adalah keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Apa itu yang- kan. Ya apa? Kan tidak menghilangkan perintah bersundal. Di situ kamu harus pahami. Di situ tentang. Saya paham. Tentang Hosea itu digambarkan sebagai orang yang tidak. setia. Iya, tapi perintah Tuhan menyuruh dia beranak sundal itu perintah sesungguhnya atau tidak? Karena orang yang suka bersundal memang dia harus meneruskan orang-orang yang bersundal. Bukan, yang saya tanya itu ketika Tuhan memerintahkan menyuruh Hosea memperanakkan anak-anak sundal, ini perintah nyata atau perintah bohong-bohongan? Gimana? Itu perintah. Makanya Anda baca ayatnya nih. Ini perintah beneran. Berarti Hosea betul-betul memperanakkan anak-anak sundal. Itu perintah kepada siapa coba? Hosea. Gimana sih, Bro? Ini Hosea. makanya Hosea itu siapa? Hosea itu nabi. Astagfirullahalazim. Nah, orang yang Masa Hosea? tidak setia kan?
Loh, kok Hosea Orang yang orang tidak setia kepada Tuhan. loh, Hosea ini nabinya Kristen. Ya Allah. Itu kamu salah. Ya ampun, ya ampun. Kamu tahu nggak kitab Hosea ini adalah kitab Neviim, kitab para nabi. Makanya ada kitab Hosea. Kisah perjanjian lama itu, Masa orang Kristen nggak tahu? Bentar-bentar nih saya tunjukin sama kamu nih. Masa kamu nggak tahu kalau Hosea ini adalah nabi? Aduh, saudaraku, Ya. saudaraku. Kenapa Anda begini? Kok Anda sebagai Kristen nggak tahu kalau Hosea adalah nabi? Ya, coba Anda lihat nih Hosea 1 ayat 1 nih ya. Nih, masa begitu sih saudaraku? Bagaimana saudaraku ini nih? Iya. Firman Iya, itu Tuhan perintah kepada Hosea. datang Hosea kepada sabar dulu. Ini saya udah yang tidak setia. ya ampun. Nandar, gimana ini Nandar? Iya. Nandar. Nandar, ini ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Hosea itu manusia tidak setia. Nandar, Iya. gimana ini Nandar? Ternyata Hosea dianggap Udah kamu lihat tadi tuh. nih, kitab Hosea pasal 20 nomor berarti nabi-nabi itu orang yang tidak setia dalam kitab kalian ya? Ada nabi yang tidak setia. Oh, berarti nabi-nabi itu ya kan? berarti nabi-nabi itu Iya. ada yang biawak gitu. Ada yang setia, ada yang tidak setia. Begitu. Jadi standar nabi di agama kalian itu gimana? Nabi-nabinya biawak berarti. Iya, nabi. Ini saya tunjukkan itu, sama kamu ya, kan, bentar, saya orang-orang tunjukin. Nih, saya tunjukin kamu Hosea itu adalah nabi ya. Nih, aduh sayang sekali nih orang Kristen. Masa dia nggak tahu nabi-nabinya. Aduh, parah ini. Nih ya. Kamu tahu nggak? Tuhan itu bicaranya kepada nabi. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Tuhan tadi berfirman kepada siapa, Dek? Tuhan berfirman kepada Hosea. Hosea. Baru kali ini saya mendengarkan Kristen mengatakan bahwa Hosea tidak setia. Baru kali ini, serius. Aduh, saya turun dulu deh, ganti akun lagi. Nandar ini sering dibatasi, Nandar. Bentar, sabar. Saya mau cari akun baru buat naik ke Kemalnya ini ya. Aduh saudaraku, kenapa Anda ini kok tidak mempelajari kitab Anda dengan baik? Masa Anda tidak tahu Hosea itu? Hosea itu bukan manusia tidak setia, tapi dia digambar penggambaran gitu loh. Dan dia diperintahkan Tuhan untuk menjadi gambaran atas orang Israel yang tidak setia. Nah, bagaimana caranya? Dia disuruh bersundal sama Tuhan. Nah, kita kembali ke topik awal bahwa nabi-nabi di dalam agama Kristen itu adalah nabi-nabi yang difitnah. Kenapa saya katakan difitnah? Karena rata-rata nabi-nabi digambarkan sebagai orang-orang yang tidak bermoral. Sementara di ayat lain dikatakan nabi-nabi itu kudus. Nah, jadi ada dua kemungkinan ini. Bahwa sebenarnya nabi-nabi Kristen itu nggak ada yang kudus, tapi memang tidak bermoral, tapi dikuduskan Tuhan. Artinya perbuatan moral mereka dianggap aman oleh Tuhan. Atau mereka kudus tapi difitnah oleh penulis kitab kalian. Gitu loh. Nggak mungkin diksinya nabi itu kudus tapi biawak pada saat bersamaan, kan nggak mungkin. Harus pakai daftar lama lah fitnahannya. Loh, saya sudah tunjukin data tadi bahwa di dalam kitab Lukas pasal 1 nomor 70 nabi-nabi itu kudus. Jangan sampai Ini gimana sih sampai kayak sulit ya ngomong sama orang Kristen Hajar ini. Aswad. Kenapa Batu Hajar Aswad? Ya, Batu Hajar Aswad siapa yang suruh menciumnya? Nabi Muhammad yang suruh. Iya, Nabi Muhammad atas dasar apa dia mencium batu? Karena dia adalah Rasul. Atas perintah siapa? Karena dia adalah Rasul diwahyukan oleh Allah. Semua perkataan dan perbuatannya adalah Atas wahyu dari perintah Allah. Siapa? Semua perkataan perbuatan Nabi adalah wahyu dari Allah.
Kan semua harus ada dalilnya dalam Al-Quran kan. Gimana sih ini saya bawa dalil kok ini orang gimana sih? Semua Ya. ucapan Nabi kami adalah wahyu yang diwahyukan. Gimana Anda ini? Itu dalilnya datanya? itu. Data apa Anda? Itu data yang saya ucapkan itu data. Gimana ini? itu kan kamu Nih, ngomong. saya tunjukin. Loh kok ngomong? Nih, saya tunjukin. Aduh, parah ini. Nanti kalau saya minta dalil di Kristen, tolong ditunjukin juga ya. Ya? Bisa? Ya, Bisa ya? kenapa? Kamu kayaknya ketat banget sama dalil. Ketika saya sudah bacakan dalilnya, kamu minta. Oke, Sekarang dasar- nanti saya balik untuk membuktikan bahwa kamu sekritis itu. Gini, kita bagus. Kalau memang itu gini ya. jawaban itu, Bentar benar. dulu. Ya ampun. Ini gimana sih? Saya belum selesai menjawab kok. Saya belum selesai menjawab, bro. enggak, saya tidak Sabar memaksakan dulu. Mbak Rifa. Enggak memaksakan harus. Enggak, saya lagi menjawab. Saya menggunakan Al-Quran saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Sabar dulu. Nanti saya akan meminta kepada Anda dalil juga tentang agama Anda. Ya, nih dalam Quran surah An-Najm ayat ketiga sampai 4. Dan tidaklah dia Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ini Quran. Sekarang saya minta dalil. Coba kamu tunjukkan dalil tertulis dalam kitabmu bahwa Tuhan menghendaki matinya Yesus untuk menebus dosa. Silakan. Dalilnya Yesus mati untuk menebus dosa. Coba, bukan itu. Dalilnya bahwa Tuhan menghendaki, Tuhannya Yesus itu menginginkan kematian Yesus, karena setahu saya yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, bapaknya. Yohanes pasal 8 37 ayat 4. Yohanes pasal ke-8 ayat 37 sampai 40-an, 42. Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Nah, coba kamu tunjukin bahwa yang menghendaki kematian Yesus untuk menebus dosa orang Kristen adalah Bapa di surga. Silakan. Kalau nggak ada, berhenti. Berhenti kamu menuduh. Ya silakan tunjukin. Dalil untuk menebus dosa itu ada sebenarnya kan, ada di Alkitab. Dalil Bapak, gini, kamu baca Matius pasal 7 nomor 21. Kata Yesus, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku di surga. Maka kenapa kalian itu masuk neraka? Karena setiap ritual agama kalian nggak ngikuti kehendak Bapa di surga, tapi membantah Bapa di surga. Nah, melalui bibirnya Yesus, Bapa di surga menghendaki bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Iya, Mbak. Tetapi kalian malah menyekutukan Bapa di surga dengan Yesus. Dan bahkan Bapa di surga mengatakan, tidak pernah Bapa di surga mengatakan bahwa inilah dia anakku yang kepadanya aku berkenan, tumbalkan dia sebagai penebus dosa. Tidak ada. Ya, terima Nah, kasih. makanya saya tanya, di mana dalil tertulis bahwa Bapa di surga menghendaki kematian anak menebus dosanya orang Kristen yang biadab kelakuannya? Ini Karena Bapa di surga itu menghukum sesuai perbuatan manusia. Kalau manusia itu biadab, maka akan dihukum. Kalau dia baik, dia akan mendapatkan keuntungan. Maka tolong berikan dalil, karena kamu dari tadi minta dalil sama saya sudah tunjukin dalilnya. Gantian dong, tunjukkan kalau kamu itu konsisten dengan dirimu, suka bicara pakai dalil. Ini kamu beragama tidak pakai dalil, tapi kamu minta orang beragama pakai dalil. Sementara kami sudah tunjukkan. Maka kalau kamu sendiri beragama nggak pakai dalil, kenapa kamu tanya orang lain dalil? Buat apa? Kenapa kamu nggak selamatkan dirimu sendiri dengan berdalil kalau beragama? ini saya kan ini apa namanya? Cuman pakai satu HP aja ya. Ya sebutkan aja biar saya bantu untuk buka. Sebutkan aja HP berapa, ayat apa. Tunggu dulu. Boleh saya jeda dulu sebentar Boleh, boleh banget. ya. Boleh. Di sini kita tidak merendahkan orang lain. Kita di sini diskusi, menghargai pendapat orang yang berbeda dengan kita, walaupun mereka Kristen.
Karena saya bukan orang yang ingin merendahkan kalian. Saya ingin mengajak kalian berpikir. Aduh. Itu ya. Buat teman-temanku yang kucintai, buat terkhusus teman-teman Kristen, berhentilah mengimani agama tanpa dalil. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melakukan sesuatu, jangan lakukan. Nanti dikutuk sama Yesus, ditampar nanti kalian. Jangan lakukan apa-apa yang gak pernah diajarin sama Yesus. Dan kerjakan apa yang diajarkan Yesus. Sulitkah begitu? Apa kata Yesus? Jangan menolak orang yang minjam uang kepadamu. Nah, saya pinjam duit, kasih. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau saya pijak palanya, jangan marah. Yesus ajarkan begitu. Kata Yesus, pikulah salibmu, menderita kalian. Jangan kalian itu mengingkari ajaran Yesus. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, Sherlock, saya pengen nampar orang nih, ya. Sherlock alamat biar kita tamparin gitu loh, ya. Ikutilah ajaran Yesus. Masa kalian gak menghargai ajaran Yesus? Yesus mengajarkan apa? Jangan menolak orang yang meminjam kepadamu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kalau saya minta rumah, kalian kasih. Kalau saya minta mobil, kalian kasih. Jangan kalian penuhi diri kalian dengan kedagingan. Punya mobil, kasih sama saya. Punya emas, kasih sama saya. Jangan kalian ikuti kedagingan kalian, karena kalian itu wajib pikul salib. Karena hukum kasih karunia Tuhan itu adalah penderitaan dalam iman Kristen. 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Banyaklah menderita supaya kalian itu dimuliakan Tuhan kalian. Karena menurut Yesus, orang Kristen yang baik hati dan tidak sombong, yang sejujurnya adalah yang menderita kehidupannya seperti murid-murid Yesus dan Yesus sendiri. Hargai ajaran-ajaran Kristen. Saya ingin orang Kristen ini mengikuti ajaran Yesus. Di antaranya dengan meminjamkan orang yang pinjam uang. Pinjam dong 2 juta. Jangan tolak, dalilnya ada. Kerjakan itu. Ya, silakan. Ya. Cabai rawit ayat berapa? Pasal berapa? Boleh bukakan Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Kita baca. Pengajaran Paulus ternyata. Nggak apa-apa. Memang kita sudah memastikan bahwa Kristen ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus ya. Yesus nggak pernah ajarkan Bapa. Berarti Paulus ini bapaknya Anda ya. Saya tadi kan minta dalil Bapa. Di mana dalilnya Bapa menginginkan kematian Yesus? Ternyata dikasih dalil Bapa Paulus. Iya. Ternyata bapaknya adalah Paulus. Perjanjian lama. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Betul ternyata. Ternyata saudara kita cabai rawit ini bapaknya adalah Paulus, bukan Bapa di surga. Yang saya minta itu pernyataan Bapa di surga, Dek. Iya, dalam perjanjian lama. Aduh. Barita. Dalam perjanjian lama itu ada di Keluaran kalau tidak salah itu bab 28 ya. Pasal 28. Nomor ayat. Saya kurang hafal ayatnya itu. Kita buka semua aja. Di mana tuh? Mengenai pakaian imam perikopnya. Terus Mengenai cuman itu doang. Kepada Perjanjian apa? dengan iblis itu. Perjanjian Tuhan dengan iblis? Apa perjanjian Tuhan dengan iblis? Monggo. Coba cari di nomor 28 ayat 16. Keluaran pasal berapa? 12. Ngantuk saya jadinya. Ini. Haruslah itu 4 persegi lipat 2 sejengkal panjang. Apa? Saya sudah lupa ayatnya itu. Apa? Yang mana?
perjanjian Ya udahlah, nanti aja, gini aja, nanti aja, nggak usah dipaksakan Perempuan sekarang. Wah, Tuhan berjanji dengan perempuan. dengan iblis, bukan perempuan. Ada, Tuhan membuat perjanjian dengan udahlah, nanti aja cari. Gini. Saudaraku cabai rawit, saran saya baca Bible dengan baik dan benar. Berdalillah dalam beragama. Karena kalau agama tidak memiliki dalil, itu sama saja Anda menghina Yesus. Ikutilah perkataan Yesus. Kalau Anda betul-betul hanya ingin menyembah Yesus, saran saya begitu ya. Nanti kapan-kapan kalau ketemu dalilnya tunjukin ke saya. Jujur saya udah ngantuk soalnya. Ya, kapan-kapan kita diskusi lagi, oke? Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan di atas ini ya. Semoga Anda tercerdaskan, tercerahkan. Ada kata-kata mutiara mungkin sebelum turun? Ada pesan dan kesan? Beragama ini bukan untuk mencari menang atau kalahnya kan, Betul. mencari kebenarannya, Mencari kebenaran. ya, Betul. memberikan manfaat ya bagi orang lain kan. Betul, sepakat dengan Anda. Betul. Ya, sehat-sehat ya. Sorry, maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Semoga Anda bisa betul-betul komprehensif memahami Bible dan bisa diskusi dengan saya dengan cara yang baik. Next time, saya tunggu Anda di ruang diskusi yang sama dengan cara yang baik ya, bro. Kita hilangkan segala kebencian, kita hilangkan narasi-narasi tendensius, kita ajukan kaidah-kaidah ilmiah. Benar katakan benar, salah katakan salah. Seperti itu. Oke, bro cabai rawit? Oke, siap. Oke, salam kenal, sehat selalu, salam toleransi. Mau turun? Iya, saya kasih. Oke. Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung di roomnya Yonatan Nandar. Ya, sehat-sehat selalu intinya. Ya itu teman-teman ya, kita itu tidak ngajak orang bertengkar. Kita mengajak orang berpikir. Oke, kita jawab Jesse Hombing ya, kita undang Jesse Hombing ke atas. Silakan tunjukkan dalil atau bukti Nabi Muhammad dibunuh istrinya ya. Kenapa Muhammad dibunuh istrinya? Siapa lagi Muhammad ini ya? Muhammad Hatta maksudnya. Kenapa Muhammad dibunuh istrinya? Siapa ini Muhammad? Aduh, bro belajar typing dulu ya bro. Setelah nanti typing sudah bisa, baru nanti diskusi ya. Begitu ya. Sedih banget lihatnya. Oke, untuk penutupan dialektika malam ini kita akan membacakan ayat Quran. Ya, Quran. Ya. Saya akan bacakan ayat Quran surah Al-Mumtahanah ayat kedua. Teman-teman silakan dibuka sama-sama, kita buka Quran surah Al-Mumtahanah ayat kedua. Kenapa saya ajak teman-teman membaca Quran surah Al-Mumtahanah ayat kedua? Ini penting supaya teman-teman paham ya. Di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat kedua ada peringatan dari Allah untuk kita. Biar kita ingat terus ya. Biar Allah mengingatkan kita dan biar teman-teman semua muslim sadar akan peringatan Allah kepada kita. Saya akan bacakan untuk penutup kali ini, saya akan membacakan Quran surah Al-Mumtahanah ayat kedua. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Iyasqafukum yakunu lakum a'dha'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Ini Allah bilang ke kita,
jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Quran surah Al-Mumtahana ini mengingatkan kita supaya tidak menjadikan kaum kafir aulia. Kita diperintahkan untuk membiarkan mereka dengan kesesatan mereka, tapi tidak diperintahkan untuk mengganggu mereka, tidak diperintahkan men-trigger mereka agar menghujat, tidak diperintahkan juga untuk berbuat baik kepada mereka, tapi diizinkan. Diperintahkan nanti menjadi wajib, diizinkan, itu pilihan kita. Maka di dalam Quran surah Al-Mumtahana ayat ke-8, kita lanjut ayatnya di ayat ke-8 bahwa tidak terlarang kalian berbuat baik. Allah tidak larang kita berbuat baik kepada mereka, tapi kita tidak diwajibkan berbuat baik kepada mereka, karena Allah sudah katakan walan taradhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mengikuti ajakan mereka, agama mereka. Inilah kenapa kita harus bersikap tegas kepada kaum kafir agar tidak berlebihan dan berlebayan dalam bersosialisasi, tidak menjadikan mereka aulia, tidak pula menzolimi mereka. Seperti itu ya, inilah sikap tegas kita sebagai umat beragama, tidak berlebihan kepada saudara-saudara kita yang kafir. Seperti itu. Mungkin itu penutup dari saya. Quran surah Al-Mumtahana ayat kedua, pegang kuat-kuat. Allah sudah beri peringatan kalau nanti suatu saat kalian terzolimi di dalam di tengah-tengah kaum kafir, kalian tidak lagi bisa menyalahkan Allah, karena Allah sudah beri peringatan, hanya kalian matanya yang tertutup dan tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Seperti itu. Maka dengan ini, kajian kali ini, diskusi kali ini, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi subhanallah lazim. Alhamdulillah 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 rabbil alamin. Astagfirullah 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 lazim. Ya, buat yang di YouTube saya close, buat yang di sini saya ucapkan selamat tidur, selamat malam, selamat istirahat. Semoga selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat buat peradaban. Baik, silakan Nandar di close roomnya. Nandar udah tidur dia. Enak banget ini Nandar. Giliran udah mulai pemateri dia tidur. Nanti giliran ini dia bangun. Udah nih, udah. Udah baca doa kafaratus majelis. Ya wis. Oke, istirahat. Besok Oke. lagi. Insya Allah berjumpa lagi besok dengan tema yang berbeda. Siap. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.